Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hukum dasar kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, dan hipotesis Avogadro. Perhatikan baik-baik. Kita mulai yang pertama, hukum kelipatan perbandingan atau perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum kelipatan perbandingan dicetuskan oleh Dalton. John Dalton adalah salah seorang ilmuwan yang mengembangkan lebih lanjut hukum Proust untuk unsur-unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Dalton mengamati adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Pada awal abad 19, John Dalton mengadakan penelitian terhadap dua jenis senyawa yang dibentuk dari unsur karbon dan unsur oksigen. Nah, pada senyawa pertama, massa karbon yang direaksikan adalah 1 gram dan massa oksigen 1,33 gram, menghasilkan senyawa sebanyak 2,33 gram. Sedangkan pada senyawa 2, massa karbon yang direaksikan masih tetap 1 gram dan massa oksigen yang direaksikan 2,66 gram dan senyawa yang terbentuk massanya 3,66 gram. Dengan demikian, di sini bisa kita lihat bahwa massa karbon pada senyawa 1 sama dengan massa karbon pada senyawa 2, sedangkan massa oksigen pada senyawa 2 itu adalah 2 kali dari massa oksigen dari senyawa 1. Nah, dari penelitian ini diperoleh bahwa massa karbon pada kedua senyawa itu sama, sedangkan massa oksigen pada senyawa kedua itu ternyata 2 kali dari massa oksigen pada senyawa pertama. Nah, dari penelitian diperoleh di sini Ibu buatkan kembali tabelnya. Ya, jadi massa karbon pada senyawa 1 sama dengan massa karbon pada senyawa 2. Berapa? Ya, pada senyawa 1 massa karbonnya 1 gram dan pada senyawa 2 juga 1 gram. Nah, massa oksigen pada senyawa 2 itu sama dengan 2 kali dari massa oksigen pada senyawa 1. Jadi pada senyawa 2 itu massanya sebanyak 2,66 gram dan pada senyawa 1 itu 1,33 gram. Artinya massa oksigen pada senyawa 2 itu adalah 2 kali dari massa oksigen pada senyawa 1. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa pada massa karbon yang sama itu massa oksigen pada senyawa 1 berbanding massa oksigen pada senyawa 2 sama dengan 1,33 berbanding 2,66. Nah, kalau kita sederhanakan, ini perbandingannya adalah 1 berbanding 2. Nah, dari penelitian ini maka muncullah hukum kelipatan perbandingan yang dinyatakan oleh Dalton. Bunyinya, jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur dalam senyawa-senyawa tersebut sama, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini kita lihat
Jika dua jenis unsur bergabung, dua jenis unsur di sini berarti unsur C dan unsur O membentuk lebih dari satu senyawa. Di sini dia dapat membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Dan massa salah satu unsur senyawa tersebut sama. Yang dimaksudnya sama, unsurnya adalah unsur C dan massanya sama-sama 1 gram. Maka perbandingan massa unsur lainnya. Nah, selain massa C, selain unsur C di sini ada unsur O. Jadi unsur lain itu maksudnya adalah unsur O. Maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi perbandingan massa O itu adalah 1:2. Contoh soal. Belerang atau sulfur dan oksigen bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut adalah 50% dan 40%. Apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut? Ini Bu tulis ulang bunyi hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton supaya bisa kalian lihat. Jawab. Pertama kita buatkan dulu tabel untuk memasukkan data-data yang ada dari soal. Di soal itu ada belerang atau sulfur, lambang atomnya adalah S, kemudian oksigen, lambang atomnya O, membentuk dua jenis senyawa. Senyawanya adalah senyawa 1 dan senyawa 2. Kadar belerang dalam senyawa 1 dan 2 berturut-turut 50 dan 40%. Jadi belerang tadi adalah S, masanya pada senyawa 1 50 dan pada senyawa 2 adalah 40. Apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut? Nah, persen tertinggi itu kan 100%. Ya, jadi total persen S ditambah persen O itu adalah 100%. Sehingga jika diketahui persen S itu 50%, berarti persen O berapa? Ya, persen O itu adalah 50%. Sedangkan untuk persen O pada senyawa 2 itu 100% kurang 40 sama dengan 60%. Untuk memeriksa apakah senyawa ini memenuhi hukum Dalton atau tidak, maka massa salah satu unsur tersebut harus dibuat sama. Misalnya massa yang kita buat sama adalah massa S, ya. Jadi dalam kesempatan ini yang akan Ibu buat sama massanya adalah massa S. Kalian boleh membuat massa yang sama itu adalah massa O. Nanti hasil akhirnya akan sama saja. Ya. Di sini kita buat massa yang sama adalah massa S. Kita buat lagi tabelnya. Ini pada senyawa 1 S-nya 50, senyawa 2 itu 40. Supaya sama maka kita cari angka sedemikian rupa sehingga hasil kali 50% kali sekian nanti hasilnya sama dengan 40% kali sekian, ya. Jadi di sini 50 Ibu kalikan 4 sama dengan 200. 40 dikali berapa hasilnya 200? Ya, jadi 40 harus dikali 5 supaya hasilnya sama dengan 200. Untuk senyawa O pada senyawa 1, karena S pada senyawa 1 dikali 4, sehingga O pada senyawa 1 juga harus dikali 4. 50 kali 4 sama dengan 200. Nah, untuk O pada senyawa 2, karena S pada senyawa 2 itu dikali 5, maka O pada senyawa 2 juga harus dikali 5. 60 dikali 5 sama dengan 300. Ya, jadi nah di sini yang sudah sama itu adalah massa S. Massa S-nya sudah kita buat sama. Jadi yang kita bandingkan nanti adalah massa yang O. Jadi perbandingan massa O pada senyawa 1 dan senyawa 2 ketika massa S dibuat sama adalah, ya kita buat O1, O pada senyawa 1 dengan O pada senyawa 2 pada S yang sama. Ya, ini dari sini. O1-nya 200, O2-nya adalah 300. 200 berbanding 300 kita sederhanakan menjadi 2/3. Ya, jadi sama-sama dibagi 100. 2/3 adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi ketika massa S dibuat sama, ternyata perbandingan massa O adalah bilangan bulat dan sederhana. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut.
Contoh soal kedua. Fosfor dan oksigen membentuk dua macam senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 31 gram fosfor, sedangkan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksigen. Tunjukkan atau buktikan bahwa keduanya itu memenuhi hukum Dalton. Ya, jadi kita buat dulu tabelnya supaya lebih mudah. Di sini ada unsur fosfor lambangnya P dan unsur oksigen lambangnya O. Ada membentuk dua macam senyawa, berarti senyawa 1 dan senyawa 2. Dalam 55 gram senyawa 1, berarti senyawa 1 itu masanya 55. Kita buat sini massa senyawa 1 55. Terdapat 31 gram fosfor. Jadi pada kolom fosfor kita masukkan 31. Sedangkan pada 71 gram senyawa 2, berarti massa senyawa 2 itu adalah 71, mengandung 40 gram oksigen. Berarti oksigennya massanya 40. Nah, berarti di sini kan untuk menentukan massa O, ya tinggal kita kurangin saja. Total dikurangin P, maka itu adalah massa dari O. Berarti sama dengan 55 kurang 31, 24 ya. Kemudian untuk P pada senyawa 2 ya dikurang juga sama kayak tadi. 71 kurang 40 sama dengan 31. Ternyata setelah kita isikan tabelnya, di sini massa dari P sudah sama. Ya, massa P sudah sama, berarti tinggal kita bandingkan yang massa dari O. Massa P pada kedua senyawa sudah sama, sehingga bisa langsung dihitung perbandingan massa O pada senyawa 1 dan 2 tersebut. Nah, O1 berbanding O2 pada P yang sama, ini adalah ini ya, 24 berbanding 40. Nah, kita sederhanakan 24 dengan 40 itu sama-sama dibagi 8. Hasilnya yang paling sederhana itu adalah sama dengan 3 berbanding 5. 3 banding 5 adalah bilangan bulat dan sederhana. Jadi ketika massa P-nya sama, ternyata perbandingan massa O adalah bilangan bulat dan sederhana. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut. Ya, jadi terbukti di sini sudah ditunjukkan dari perhitungan di atas ya. Selanjutnya hukum perbandingan volume yang dinyatakan oleh Gay-Lussac. Nah, pada tahun 1808 si Gay-Lussac ini melakukan percobaan dengan menggunakan bermacam gas. Ya, jadi pada awalnya para ilmuwan itu menemukan bahwa gas hidrogen dapat bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Kemudian perbandingan volume gas hidrogen dan oksigen dalam reaksi tersebut adalah tetap, yaitu 2 berbanding 1 ya. Volume gas hidrogen dan oksigen dalam reaksi yang telah ditemukan para ilmuwan itu adalah tetap, yaitu 2 berbanding 1. Nah, pada tahun 1808 Joseph Louis Gay-Lussac melakukan percobaan serupa dengan menggunakan berbagai macam gas. Ia menemukan bahwa perbandingan volume gas-gas dalam reaksi selalu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Berikut hasil percobaan yang dilakukan oleh Gay-Lussac. 2 volume gas hidrogen tambah 1 volume gas oksigen menghasilkan 2 volume uap air. Kemudian 1 volume gas nitrogen tambah 3 volume gas hidrogen menghasilkan 2 volume gas amonia. 1 volume gas hidrogen tambah 1 volume gas klorin menghasilkan 2 volume gas hidrogen klorida. Nah, dari percobaan Gay-Lussac tersebut dapat kita nyatakan dalam persamaan reaksi sebagai berikut. Ya, yang pertama tadi 2 volume gas hidrogen. Ini reaksinya 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Ternyata volume ini tadi
sesuai dengan koefisiennya ya. 2 volume di sini koefisiennya 2, 1 volume. Kalau 1 itu koefisiennya 1, koefisien 1 tidak usah ditulis. Kemudian 2 volume di sini tulis angka 2. Ya, kemudian untuk yang kedua N2 tambah 3H2 dari volume 3, koefisiennya 3 menghasilkan 2NH3. Di sini 2 volume gas amonia ini menjadi 2NH3. Kemudian untuk yang ketiga H2 tambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Ya, 1 volume gas hidrogen berarti koefisien 1 nggak usah tulis. 1 volume gas klorin, satunya nggak usah tulis, menghasilkan 2HCl ya, 2 di sini. Nah, dari percobaan ini Gay-Lussac merumuskan hukum perbandingan volume yang dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, hukum perbandingan volume dari Gay-Lussac dapat kita nyatakan sebagai berikut. Perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien gas masing-masing. Untuk dua buah gas, misalnya gas A dan B yang tercantum dalam satu persamaan reaksi, berlaku hubungan. Jadi rumusnya ini volume A bagi volume B sama dengan koefisien A dibagi koefisien B. Jadi nanti jika kita ingin mencari volume A, itu sama dengan koefisien A dibagi koefisien B dikali volume dari B. Contoh soal. 3 liter gas propana C3H8 dibakar sempurna dengan gas oksigen membentuk gas karbon dioksida dan air sesuai persamaan reaksi berikut. C3H8 gas tambah 5O2 gas menghasilkan 3CO2 gas tambah 4H2O liquid. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan? Berapa liter gas karbon dioksida yang terbentuk? Berapa liter air yang terbentuk? Jawab diketahui, jadi kita tulis lagi persamaan reaksi tadi. C3H8 gas tambah 5O2 gas menghasilkan 3CO2 gas dan 4H2O liquid. Nah, dari sini tadi, dari soal diketahui 3 liter gas propana C3H8. Jadi volume dari propana C3H8 itu adalah 3 liter. 3 liter dari mana? Dari soal. Dan koefisien C3H8 sama dengan 1 ya. Di depan koefisien itu, ingat, koefisien itu adalah angka yang ada di depan ini sini ya. Kalau dia nggak ada angkanya berarti sama dengan 1. Koefisien dari C3H8 sama dengan 1. Kemudian untuk O2 koefisiennya 5. Jadi sini 5. Koefisien dari CO2 itu sama dengan 3, di sini 3. Dan koefisien dari H2O itu sama dengan 4. Ini ya, diambil dari sini 4. Ditanya volume dari O2, volume CO2, dan volume dari H2O. Jawab. Ya, jadi kita tulis rumus yang kita peroleh tadi. Ya, jadi yang pertama ditanyakan tadi adalah volume dari O2. Berarti buat sini volume O2 berbanding atau dibagi volume dari C3H8. Mengapa dibagi dengan volume dari C3H8? Karena C3H8 itu adalah yang volumenya diketahui ya. Jadi nanti kita akan memasukkan nilai-nilainya di sini. Ya, jadi volume O2 bagi volume C3H8 sama dengan koefisien dari O2 dibagi koefisien C3H8. Kita lanjutkan rumusnya. Jadi kalau kita mau cari VO2 gimana? Volume dari O2 sama dengan koefisien dari O2 bagi koefisien C3H8 dikali volume C3H8 ya. Kita masukkan nilai-nilainya. Koefisien O2 tadi 5. Kemudian C3H8 koefisiennya 1. Kemudian yang C3H8 itu tadi volumenya 3 liter. Dah,
Masukkan 5 bagi 1 5 dikali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Kemudian untuk soal B itu sama saja cara mengerjakannya dengan yang A. Hanya diganti yang B itu tadi adalah ditanyakan volume dari CO2. Ya, masukkan volume CO2 dibagi volume C3H8 sama dengan koefisien dari CO2 dibagi koefisien C3H8. Kemudian buat rumusnya, masukkan nilai-nilainya. Volume CO2 sama dengan 3 bagi 1 dikali 3 sama dengan 9 liter. Yang C juga sama. Yang ditanyakan adalah volume dari H2O. Ya, volume H2O dibagi volume C3H8 sama dengan koefisien H2O dibagi koefisien dari C3H8. Buat rumusnya, isikan angka-angkanya dan didapatkan hasil akhir dari volume H2O itu adalah 12 liter. Ya, mudah-mudahan paham dengan contoh soal yang ini. Contoh soal yang kedua, 10 ml gas nitrogen atau N2 dan 15 ml gas oksigen atau O2 tepat habis bereaksi menjadi 10 ml gas NaOB. Tentukan rumus kimia dari gas NaOB tersebut. Jawab. Perbandingan volume itu tadi kita tahu sama dengan perbandingan koefisien. Ya, perbandingan volume dari N2 berbanding O2 berbanding dari NaOB sama dengan 10 banding 15 banding 10 ya. Kemudian kalau kita buat persamaan reaksinya, N2 tambah O2 menghasilkan NaOB. Ya, jadi volume tadi isikan ke koefisien masing-masing. Ya, setelah volume tadi disederhanakan, 10 banding 15 banding 10, disederhanakan itu menjadi 2 banding 3 banding 2. Isikan, 2 ini adalah koefisien dari N2, 3 ini koefisien dari O2, dan 2 ini adalah koefisien dari NaOB. Nah, karena jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan harus sama, maka harga A dan B dapat dicari sebagai berikut. Jumlah atom N kiri sama dengan, itu harus sama ya. Jumlah atom N kiri itu sama dengan jumlah atom N kanan, harus sama. Ya. Jadi atom kiri berapa? Ini 2, 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 kali A, ya. 4 sama dengan 2A, sehingga A sama dengan 2. Kemudian untuk yang O, jumlah atom O kiri harus sama dengan jumlah atom O yang kanan. Yang kiri itu 3 dikali 2, 3 dari koefisien, 2 dari indeksnya, sama dengan 2B. Ya, selesaikan. 6 sama dengan 2B. Berarti B-nya sama dengan 3. Sehingga rumus kimiasnya tersebut adalah N2O3. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan dengan hukum yang terakhir, yaitu hukum Avogadro. Nah, sebelum hukum Avogadro tadi kita sudah mempelajari hukum Gay-Lussac yang menyatakan di sini ada contohnya 2 volume gas hidrogen tambah 1 volume gas oksigen menghasilkan 2 volume uap air. Ternyata si Avogadro juga mengadakan eksperimen. Dia menemukan bahwa 2 molekul gas hidrogen tambah 1 molekul gas oksigen menghasilkan 2 molekul uap air. Nah, dari sini Avogadro mengajukan hipotesisnya yang dikenal dengan hipotesis Avogadro, yang berbunyi pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas dengan volume yang sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Jadi perbandingan volume gas-gas itu juga merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Ingat hukum Gay-Lussac?
perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Sehingga jika diketahui perbandingan volume atau perbandingan koefisiennya, maka perbandingan jumlah molekulnya juga bisa diketahui. Nah, di sini kalau dibuat rumusnya, volume A bagi volume B sama dengan koefisien A dibagi koefisien B sama dengan jumlah molekul A dibagi jumlah molekul B. Contoh soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas H2 bereaksi dengan gas N2, membentuk gas NH3 dengan perbandingan volume 3:1:2. Jika gas hidrogen yang bereaksi sebanyak 7,525 kali 10 pangkat 22 molekul, berapakah jumlah amonia yang terbentuk? Jawab. Nah, rumus yang sebelumnya kita masukkan ke sini. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jumlah amonia yang terbentuk. Amonia itu NH3 ya, jadi dibuat sini jumlah molekul NH3. Ya, dibagi jumlah molekul H2. Mengapa pakai yang H2? Karena yang diketahui datanya adalah data molekul H2 ya. Jadi jumlah molekul NH3 bagi jumlah molekul H2 sama dengan volume dari NH3 dibagi volume dari H2. Ya, kalau volume udah ada semua di sini dari soalnya. Nah, kita buat rumusnya, kita lanjutkan rumusnya. Jumlah molekul NH3 sama dengan volume NH3 bagi volume H2 kali jumlah molekul H2. Sama dengan 2 dibagi 3. Ya, ini 2 volume dari NH3 dibagi 3 volume dari H2 dikali jumlah molekul H2. Yang ini tadi jumlah molekul H2. 7,525 kali 10 pangkat 22 molekul. Sama dengan 5,02 kali 10 pangkat 22 molekul. Latihan. Unsur X dan Y membentuk dua jenis senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Massa X dalam senyawa tersebut berturut-turut adalah 27,3% dan 42,9%. Tunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita disuruh apa? Menunjukkan bahwa senyawa ini memenuhi hukum Dalton. Tadi contoh soalnya sudah ada, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan latihan nomor 1 ini. Kemudian untuk soal kedua, 5 liter gas asetilena dibakar sempurna sesuai persamaan reaksi berikut. 2C2H2 gas tambah 5O2 gas menghasilkan 4CO2 gas dan 2H2O gas. Pada suhu dan tekanan yang sama, tentukan volume gas oksigen yang diperlukan, volume gas karbon dioksida yang dihasilkan, volume air yang dihasilkan. Ya, baik, cukup sekian materi kita hari ini. Latihannya tadi dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.